sebagai seorang konten kreator itu tidak mudah. Karena apa? Kita membutuhkan sebuah kepercayaan. Sekali lagi, kepercayaan itu sangat penting. Karena apa? Ketika saya memberikan tips dan tips, itu otomatis kan ya ada yang mencontoh, ada yang mengikuti atau mempraktekkan lah. Nah, ini resikonya sangat tinggi. Jadi kalau hal ini tidak saya benar-benar lakukan, otomatis kan menyesatkan kan begitu. Jangan ingatkah tomat ini yang saya upload 1 bulan yang lalu, saya hanya menggunakan daun-daun kering, layer demi layer, dan ini membuktikan bahwa ternyata daun kering itu benar-benar mengandung fosfat dan kalium yang dapat membuahkan si tomat ini. Ya, contohnya seperti ini. Kan ini bukti. Nah, ini bukti kan. Dia sudah berbuah hanya dengan daun kering loh. Saya berulang kali lah. Tidak hanya 1-2 kali saya memberikan ini loh, daun kering ini loh. Nah, yang kemarin sebelum konten ini saya upload kan saya menjabarkan tentang bagaimana hutan membuahkan, bagaimana mereka mendapatkan fosfat dan kalium untuk berbuah. Nah, itu yang saya ambil dan itu betul dan ini terbukti. Dari awal saya udah mengatakan, menjabarkan banyak sekali hal-hal seperti itu. Saya hanya pakai abu, kasing dan tanahnya ya tanah biasa. Ya, tapi ternyata untuk casting ini kan kalau dilihat dari tabel itu ya, tabel di Google gitu, casting itu N-nya 1 ya, dia tinggi sekali, N-nya tinggi, otomatis kan dia hanya buat kalau N tinggi buat vegetatif, pertumbuhan. Nah, terus bagaimana saya berusaha untuk membuahkan dia atau buahnya biar banyak? Otomatis kita butuh fosfat dan kalium. Nah, saya menggunakan daun kering inilah yang saya gunakan. Dari umur sekian sejengkal itu ya, sejengkal sudah saya kasih daun kering. Karena kalau kalau kita mencontoh sistem hutan, otomatis kan ada yang bilang wah itu lama sekali, bagaimana bisa kalau cuma daun kering itu ya lama, terdekomposisinya lama dan membuat nutrisinya bisa lama. Nah, kita mengakali hal tersebut. Contoh seperti yang itu dan ini. Ya, lihat dari sini. Nah, ini melon. Saya tebar di sini langsung ya. Saya semennya yang langsung di sini. Dan ini sudah saya sangoni, saya sudah bekali daun kering juga. Kalau media ini saya nggak ganti media, saya nggak olah lahan. Lahannya seperti saya dulu panen melon, sama sekali tidak saya olah, jadi nggak saya keluarkan terus saya kasih pot kompos lagi, tidak, tapi memang langsung saya kasih bibit, tak kasih layernya mulsa organik lagi. Dan mulsa organik ini dibuat dari hasil melonnya itu sendiri. Dari melonnya itu sendiri, jadi saya panen melon, nah daunnya itu saya cacah-cacah, lalu saya taruh di sini. Nah ini, jadi dari awal itu sudah saya bekali dia itu. Nah nanti kalau udah tambah gede ini kan tak taruh tanah lagi, tanah tipis saja sekian, nanti kasih daun-daun kering lagi, terus begitu terus. Seperti ini juga begitu, dari dia umur 1 jengkal sudah saya bekali daun kering. Terus kan ini sudah 1 bulan lebih ya, otomatis kan dalam 7 hari itu daun kering itu udah mimpes, kasih tanah lagi, kasih daun kering lagi, dan ternyata betul. Lihat, ini bunganya banyak banget, calon buahnya banyak banget, dan langsung jadi loh, nggak pakai belajar. Biasanya kan gini, ini kan belajar dulu, berbuah rontok, dan ini tidak rontok loh. Nih tidak rontok sama sekali. Saya heran, padahal tomat itu saya menanam itu berulang-ulang, biasanya rontok dulu, tapi ini tidak loh. Ini dia isi semua nih.
ini semua ini. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Kok alangkah sederhananya itu daun kering bisa membuat dia lebih kuat dalam memegang bunga, calon buah, bahkan sampai berbuah seperti ini. Nah, sampai berbuah seperti ini, dia sangat kuat sekali, nggak gampang patah, nggak gampang gugur. Nah, ini seperti ini contoh. Ini sebenarnya contoh. Ini tanpa olahraga juga. Jadi ini memang dari melon semua ini. Ini melon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dari melon semua. Dan saya tidak olah lahan. Saya kasih mulsa organik dari melon itu sendiri. Dan nyatanya dari daun melon yang buahnya itu mimpes seperti ini. Nah, kalau usia melon itu 2,5 bulan, otomatis ini sudah jadi nutrisi. Daun-daun ini jadi nutrisi. Bayangkan, cuma hanya dengan cara seperti itu, sederhana seperti itu, bisa membuahkan buah yang bagus. Saya kan pernah upload atau melon, saya panen buah melon, saya belah itu, ini melon madu ini, dan bisa berbuah maksimal itu loh. Hanya dengan cara seperti itu. Berarti kalau seandainya di lahan itu panen melonnya nggak usah bekas tanamannya itu nggak usah dibuang atau dibakar, dibuat mulsa organik semua, layer demi layer, itu pasti bisa. Saya yakin pasti bisa, karena hutan aja yang berpuluh-puluh hektar, mungkin ratusan hektar, atau di Kalimantan atau di Papua, mereka hanya menggunakan itu bisa kok. Jadi kalau kita menggunakan di lahan itu harusnya bisa. Jadi ini kadang orang bertanya, Allah itu hanya skala polybag atau hanya itu skala kecil, kalau skala luas bagaimana? Nah, hutan itu berapa hektar gitu loh. Hutan itu berapa hektar, dan itu bisa seperti itu. Kenapa kok jenengan banyak para ini pada skeptis kayak gitu loh? Allah apa bisa? Jenengan belum praktek nih. Kalau teorinya iya, wah itu lama kayak gitu. Tapi kalau di sistem seperti ini, seperti yang saya contohkan seperti ini kan jelas-jelas bisa. Kita hanya memilih mulsa organik yang gampang terurai. Kalau gampang terurai itu kan hanya ada beberapa jenis. Nah, kalau yang lama-lama terurai itu seperti pisang itu lama, mangga itu lama, daun-daun keras lebar itu lama. Kalau daun-daun kering yang kecil-kecil seperti itu dalam waktu 1 minggu aja udah kering kerontang, dan itu bisa dijadikan mulsa organik, dan itu bisa menjadi nutrisi dalam jangka waktu 1 bulan. Sedangkan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri kan jenengan nggak tahu toh, itu butuhnya senyawanya seperti apa tuh, nutrisinya seperti berapa kan nggak tahu. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil, sangat sederhana, sangat mudah, dan sangat simpel, tidak ribet. Ini sudah ada buktinya, karena konten kreator itu bertanggung jawab atas pemirsa yang di rumah mempraktekkan, dan tanamannya yang menjadi acuan gitu loh. Tanamannya menjadi tanggung jawab saya pribadi. Kalau terbukti berarti kan ini bisa dipertanggungjawabkan, kejujurannya ada gitu loh. Tidak asal membuat konten yang menyesatkan, katakanlah seperti itu. Dan saya berulang kali sudah membuktikan hal tersebut. Jadi jenengan bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Saya sendiri jangan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan ini, bahwa ini terbukti. Cuma sabar aja, layer demi layer. Kalau jenengan sudah punya ritmenya, oh sudah kering ini, sudah mimpes, taruh tanah tipis-tipis, taruh lagi daun, tinggal siramnya pinggir aja, jangan tengah-tengah, minggir aja, udah tinggal lupakan kayak gitu. Siram lagi kayak gitu. Itu aja sudah cukup untuk membuat dia berbuah gitu guys. Jadi saya Andreas Channel Urban Farming melaporkan dari sebuah kenyataan yang ada di depan mata kita. Salam organik dari Solo.